Haleluya. Selamat pagi seluruh jemaat yang ada di rumah. Selamat pagi anak-anak, Bapak Ibu yang saya kasihi. Hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Bulan Oktober sudah kita masuk hari-hari ini. Mari kita siapkan untuk di bulan ini Tuhan akan lebih memberkati saudara. Saudara akan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Biarlah berjalan terus di dalam pimpinan Tuhan. Saya mengucapkan pagi ini selamat berbakti, selamat memuji Tuhan, selamat kita semua masuk di bulan Oktober yang diberkati. Silakan saudara memuji Tuhan dan beribadah dari hati yang terdalam. Saudara akan berhenti sebentar dengan berkat-berkat yang dicurahkan. Haleluya, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan. Biarlah kita menyiapkan hati kita untuk kita bertemu dengan Tuhan. Untuk kita menyembah Dia, untuk kita memuji Dia. Biarlah Roh Kudus ambil alih di dalam seluruh hidup kita. Haleluya. Amin Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu,
Engkau memimpin di setiap hidupku. Haleluya Yesus. Hati kami penuh ucapan syukur kepada Engkau saat pagi ini Tuhan. Kami siap meninggikan Engkau. Kami siap memuliakan Engkau. Biarlah Roh Kudus ambil alih seluruh hidup kami. Bahkan seluruh pelayanan pada saat pagi hari ini. Kami mau siap menikmati hadirat-Mu. Kami siap menikmati kuasa-Mu. Karya Tuhan yang luar biasa dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap memuji, menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita tidak dapat melihat senyum saudara di kanan kiri kita, tapi kita dapat melambaikan tangan kepada saudara di kanan kiri kita. Kita nggak bisa bersentuhan. Mungkin kalau lambaian tangan nggak mempan, kita kedip-kedip mata kepada saudara-saudara kita. Haleluya, karena kita adalah umat-umat pemuji, kita umat penyembah Tuhan. Amin. Amin. Haleluya, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Kita mau bergoyang bagi Tuhan. Kita mau berjoget untuk kemuliaan nama Tuhan. Na 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 sekali lagi. Na 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 dari awal. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Bersama katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Na 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 sekali lagi. Sorakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Na 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 bersama. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Kita bangga
menjadi milik Tuhan yang luar biasa di dalam setiap hidup kita. Kita akan pujikan sebuah lagu yaitu Berkuasa di Bumi di Surga. Amin. Bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan-Mu. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umat-Nya. Betapa kuat, betapa dahsyat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin Tuhan, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang kuat Tuhan. Haleluya. Berkuasa, amin Tuhan, di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan-Mu. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umat-Nya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama, amin Tuhan, segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, sekali lagi amin Tuhan, Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya Tuhan, amin. Terlalu besar kuasa Tuhan dalam setiap hidup kita. Terlalu ajaib kuasa firman itu menuntun di dalam setiap hidup kita. Maka dari itu layak kita menyembah Dia. Layak kita untuk memuji, meninggikan Dia. Haleluya. Kita akan pujikan sebuah lagu yaitu Besar dan Ajaiblah Karyamu. Haleluya Yesus. Dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benar, adil dan benar
Engkau Yesus, kami mau menikmati firman-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Ini kerinduan kami kepada Engkau saat pagi ini Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu. Kami rindu terus hidup kami dipimpin oleh firman Tuhan yang hidup di dalam hidup kami. Penuhkan kami dengan firman Tuhan. Penuhkan kami Tuhan, supaya kami boleh hidup benar di hadapan Engkau. Terima kasih, urapi hamba-Mu sebentar akan memberitakan firman-Mu. Bila Tuhan saja yang akan berbicara kepada kami. Urapi kami semua, kami mau membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Roh Kudus ambil alih dalam seluruh ibadah pada saat pagi hari ini. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di minggu awal Oktober ini, kita masuk ke dalam pengharapan ya. Saudara-saudara, minggu berapa waktu yang lalu saya berbicara tentang ku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dan hari ini juga masih bersangkutan dengan datangnya pertolongan itu dari Tuhan. Saudara-saudara, tapi ada versi yang berbeda ketika kita melihat firman Tuhan pada saat hari ini. Saudara-saudara, judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan, renungan firman Tuhan, yaitu lihatlah dari tempat engkau berdiri. Saudara-saudara, di dalam Kejadian 13 ayat 14 sampai 15 berbunyi demikian. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri. Itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Ayat 15, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Kalau kita melihat ayat ini berapa abad yang lalu, saudara-saudara. Ya, tetapi karena ini merupakan pengalaman seorang nabi, Nabi Abraham, Nabi Ibrahim, ya saudara-saudara, yang disertai oleh Allah, maka pengalaman ini menjadi pengalaman rohani yang kita ikuti karena ada firman Allah di dalamnya yang kita baca pada hari ini yang berbunyi, setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri. Saudara-saudara, ada perintah, ada firman Tuhan yang disampaikan kepada Abraham. Dan kemudian ayat yang ke-15, sebab seluruh negeri yang kulihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Ini merupakan janji dari Tuhan kepada Abraham. Ada hal yang perlu Anda perhatikan, yaitu saudara-saudara, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri. Coba perhatikan firman Tuhan kepada Abraham. Lihatlah dari tempat engkau berdiri. Saudara-saudara, layangkan matamu. Saudara-saudara, layangkan matamu di dalam bahasa asing ya, bahasa Inggris. Lift up his eyes. Saudara-saudara, dia mengangkat. Artinya lift up. Ada mengangkat. Bukan saja melihat. Tetapi dia mengangkat supaya fokus. Bukan menurunkan. Ya, menurunkan, melihat sekelilingmu dengan cara seperti ini. Tidak.
tetapi lihat, fokus ke depan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sama-sama melihat pandangannya harus ke atas supaya melihat sejauh mana, seluas mungkin, sejauh mana dan seluas mungkin. Ya saudara-saudara, kita melihat seperti ini biasanya. Kalau para gembala melihat ya di masa-masa itu, karena di padang gurun sedemikian rupa luasnya, supaya tidak terkena terik matahari, biasanya mereka melakukan seperti ini. Jadi ini merupakan dasar memandang seperti itu. Ini pesan firman Tuhan bagi kita juga pada hari ini. Lihatlah dari tempat engkau berdiri, sejauh dan seluas mungkin. Saudara, sadarilah bahwa Tuhan mau membawa kita ke level yang baru. Saudara, level baru. Level yang meningkat. Tuhan mau kita menyadari bahwa level di mana kita berdiri sekarang ini bukan tujuan final dalam rencana Tuhan. Ya, level yang sekarang ini hanya sebuah tahapan. Secara rohani Tuhan mau mengangkat kita dalam level-level pertandingan hidup. Level-level perjuangan hidup. Saudara, kalau gereja Tuhan mau bangkit, saudara, harusnya kita lihat levelnya. Jangan pernah senang dan bergembira kalau level kita sampai di saat ini. Tapi mari kita melihat lebih jauh seperti Abraham. Melihat level mana yang Tuhan mau berikutnya. Bilang sama Tuhan, saudara. Tuhan, level mana lagi yang harus saya lalui, saya ikuti. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mengertilah bahwa Tuhan punya rencana yang lebih besar. Visi Tuhan itu selayaknya kita yakini lebih besar dari apa yang kita lihat sekarang. Anugerah Tuhan yang lebih besar yang Dia mau kerjakan melalui hidup kita. Levelnya harus meningkat, saudara. Apalagi setelah PPKM ya, saudara, kita mulai ada di ruang yang lebih bebas. Mari kita membangun hidup kita levelnya meningkat. Haleluya. Jangan melihat hanya yang dekat dan sempit. Saudara, melihat yang dekat yang sempit. Oh, hanya segini. Ya, saya cuman segini saja. Saya tidak bisa berkembang. Coba kalau Anda bertemu dengan dalam teori perkembangan, ya psikologi perkembangan. Kalau seseorang, ya saudara, dibangun dari usia 3 tahun, 6 tahun, 8 tahun, itu levelnya meningkat. Pengetahuannya meningkat. Alangkah lucu, saudara, kalau usianya dihitung sudah 20 tahun, tetapi levelnya masih usia 8 tahun. Artinya tidak ada kemajuan sama sekali di dalam hidupnya. Jangan terpaku pada situasi dan kondisi kita yang sekarang ini, yang serba terbatas, saudara. Kemudian penuh dengan kesulitan, kita menjadi hopeless. Kita menjadi kehilangan pengharapan. Tendensi manusia kalau terus mengalami kesulitan, maka yang muncul adalah putus asa. Jangan percaya intimidasi iblis bahwa hanya sejauh ini engkau akan melangkah. Enggak usah muluk-muluk. Biasa-biasa saja. Menjadi orang yang mediocrity, yang biasa-biasa saja. Bertahan sekarang ini sudah lebih baik. Bertahan sekarang ini sudah lebih baik. Tidak mungkin engkau bisa mengalami terobosan yang lebih besar lagi, tidak bisa.
Levelmu cuman segitu. Saudara-saudara, saya selain melayani Tuhan, saya juga dipercaya oleh Tuhan, saudara-saudara, untuk merawat satu organisasi. Dan saya memiliki orang-orang yang ada di bawah saya. Sebagai seorang pemimpin, harusnya seorang pemimpin, saudara-saudara, bisa melihat visi ke depan. Dan mengangkat orang-orang di sekitar saya yang menjadi rekan kerja saya di bawah saya. Itu saya akan berkata, ayo maju. Organisasi itu harus maju levelnya, saudara-saudara. Baru kita bisa berkata bahwa kita berhasil. Demikian. Tuhan juga mau Bapak Ibu Saudara. Bahwa hidup kita itu bukan pada pandangan yang sempit. Seharusnya kita belajar melihat yang lebih jauh. Yang lebih jauh. Melihat yang lebih jauh. Apa kehendak Tuhan dalam gereja Tuhan. Saudara-saudara. Seharusnya kita bisa merawat orang-orang yang di sekitar kita untuk bertumbuh bersama-sama. Lebih jauh. Jangan melihat yang dekat, tapi yang jauh. Karena disitulah Tuhan memimpin kita untuk bisa naik pada level yang lebih tinggi. Jangan merasa terlalu nyaman tinggal di level di mana kita berdiri sekarang. Kadang yang menjadi penghalang untuk kita maju dalam level baru bukan karena kesulitan atau keterbatasan kita. Tetapi karena kita terlalu nyaman pada situasi dan kondisi yang kita alami sekarang. Saudara-saudara, terlalu nyaman. Seharusnya kita memiliki sistem yang baik. Untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan harusnya ada sistem yang baik. Tapi sistem itu tidak digunakan. Yang kita gunakan adalah cara saya. Kita tidak pernah berdoa untuk melihat apa yang Tuhan mau, saudara-saudara. Maka apa yang terjadi? Kita tidak akan pernah naik. Tidak akan. Kelihatannya kita menyelenggarakan sebuah program. Tetapi sebenarnya kita tidak naik level. Karena caranya bukan cara Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Kejadian 13 ayat 1-6 berbunyi demikian. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Saya garis bawahi, adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emas. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Dan seterusnya. Saudara-saudara, kalau kita melihat Abram, ketika dia keluar dari tanah Ur Kasdim, saudara-saudara, dia sangat kaya raya bersama keponakannya Lut. Artinya, secara finansial, Abraham sangat nyaman, saudara-saudara. Tetapi lihat, Tuhan tidak mengharapkan Abraham tinggal di sana karena kenyamanan itu. Puji Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berfirman kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu. Lift up your eyes, pandanglah. Kita tidak bisa nyaman dengan keadaan yang sekarang. Karena Abraham merasa nyaman dengan pandangannya. Tetapi Tuhan mau umat Tuhan. Itu naik levelnya, saudara-saudara. Puji Tuhan.
naik levelnya. Dengan kata lain, Tuhan mau memperbesar Abraham, Tuhan mau Abraham memperluas wilayahnya, Tuhan mau Abraham mengerti bahwa semua yang indah dan besar dan banyak yang sudah dimilikannya itu, saudara-saudara, belum seberapa. Masih belum ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik-baik. Tuhan mau engkau memiliki level yang naik. Engkau memiliki level yang naik. Hamba-hamba Tuhan, engkau harusnya melihat bagaimana cara Tuhan membentuk kita untuk levelnya naik. Abraham sudah kaya raya, tetapi Tuhan mau level imannya naik, itu sebabnya Abraham dibilang bapa orang beriman. Puji Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara, bisa jadi sebagian dari kita mengalami seperti yang dialami oleh Abraham, terlalu nyaman. Saudara-saudara, terlalu nyaman di level di mana kita ada sekarang. Itu sebabnya mari kita buka hati lebar-lebar dan terimalah pesan firman Tuhan. Layangkan matamu, buka hatimu untuk melihat rencana Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Rencana Tuhan di dalam bergereja bersama. Layangkan matamu Bapak Ibu Saudara. Sadarilah bahwa Tuhan mau membawa kita maju ke babak berikutnya. Tendensi manusia kalau nyaman, saudara-saudara, tendensinya kalau manusia dalam posisi nyaman, dia akan settle, menetap di situ. Sadarilah, Tuhan tidak suka dengan yang tidak berdinamika, saudara-saudara. Tuhan suka setiap umat Tuhan maju di dalam Tuhan. Tuhan suka menggunakan talenta-talenta Anda masing-masing. Hanya saja memang gereja Tuhan harus mengatur itu dalam manajemen yang sepantasnya diterapkan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Minggu yang lalu, saudara-saudara, kita bicara tentang jujur. Amin. Ya, kita dipulihkan dalam hal kekudusan. Kita juga harus mengembangkan karakter hidup kita, karakter Kristus. Jujur kepada Tuhan, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada sesama. Saudara-saudara, itu integritas namanya. Tapi hari ini, kenapa kita dibentuk demikian? Karena kita harus meningkat levelnya. Meningkat levelnya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, levelnya pasti akan meningkat. Seperti yang dialami oleh Abraham. Untuk level meningkat dalam segala bidang dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, meningkat dalam hal rohani, meningkat dalam hal pekerjaan Tuhan, meningkat dalam hal keluarga dan seterusnya. Maka yang harus dilakukan, kembali lagi kita akan mendengar, singkirkanlah selubung yang menghalangi. Bicara lagi tentang hidup yang berkenan kepada Tuhan, itu bicara tentang singkapkanlah selubung yang menghalangi. Kejadian 13 ayat 14. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Saudara-saudara, satu saat ponakannya Abraham namanya Lot bertemu dengan Abraham. Abraham bilang kepada Lot, Lot, kok setiap waktu gembalamu, karena Lot juga punya ternak. Ya saudara-saudara, gembala-gembalamu yang menjaga ternakmu selalu ribut dengan gembala-gembalaku yang jaga ternakku. Saudara-saudara. Oleh sebab itu, mari kita melihat, kamu pilih mana supaya kita tidak ribut.
Saudara-saudara. Apa yang dipilih oleh Lot? Dia melihat ada satu tempat Sodom dan Gomora. Saudara-saudara. Di mana tempatnya hijau. Nah, dia pilih itu. Tetapi Abraham, saudara-saudara, Abraham mendapatkan tempat yang gak enak. Abraham mendapatkan tempat yang kering dan tandus. Lot sudah aman, dia pergi. Tapi Abraham gak ada apa-apanya. Levelnya Abraham, kelihatannya tidak ada progres kemajuan, saudara-saudara. Tapi lihatlah, Kejadian 13 ayat 14. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri ke timur dan ke barat, utara dan ke selatan. Jadi ternyata Tuhan menunggu sampai Lot berpisah dari Abraham. Baru kemudian firman-Nya datang kepada Abraham untuk melihat dari tempat di mana ia berdiri. Nama Lot itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia terselubung. Rupanya selama ini Lot suka mengganggu Abraham. Saudara-saudara, suka mengganggu Abraham. Tapi karena itu ponakan, ya saudara-saudara dibiarkan begitu ya. Saudara-saudara, selubung adalah sesuatu yang menghalangi atau menutupi pandangan kita. Di dalam Mazmur 119 ayat 18, firman Tuhan berkata, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban Taurat-Mu Tuhan. Berapa banyak selubung-selubung, ya saudara-saudara, yang menyelubungi pandangan rohani kita, yang menyelubungi pandangan berpikir kita. Selubung yang bermuatan duniawi ini, yang menyelubungi kita sehingga kita tidak dapat melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Saudara-saudara, selubung itu harus disingkirkan supaya kita dapat memandang keajaiban-keajaiban Tuhan. Ketika kita melihat apa yang Tuhan mau. Untuk naik level di dalam hal rohani. Untuk naik level dalam hal karakter Kristiani. Untuk naik level dalam pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita menyingkapkan diri kita. Melepaskan lot-lot. Lot tadi saya katakan sebagai selubung. Saudara-saudara, yang merintangi kita. Puji Tuhan. Itu sebabnya setelah Lot berpisah dari Abraham, maka Abraham bisa melihat rencana Tuhan yang besar di dalam hidupnya. Dia tetap berjalan di dalam imannya kepada Tuhan. Kadangkala tanpa kita sadari Bapak Ibu Saudara, ada selubung tertentu yang harus disingkirkan terlebih dahulu. Baru kita bisa melihat rencana Tuhan di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Bisa jadi ada dosa tertentu yang harus disingkirkan, saudara-saudara. Baru kita dapat melihat rema Tuhan di dalam hidup kita. Bisa jadi ada pola pikir yang salah, yang harus kita rubah terlebih dahulu. Baru kita bisa melihat apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, pola pikir. Pola pikir biasanya berbicara persepsi. Alur berpikir. Saudara, kadang-kadang kita merasa lebih benar karena pikiran kita. Tapi apakah kebenaran itu setuju atau disetujui oleh Tuhan? Itu bicara pola pikir. Saudara, bisa jadi ada tabiat atau kebiasaan tertentu harus kita rubah terlebih dahulu. Baru kita bisa melihat apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, tabiat. Oh, saya sudah seperti ini kok. Saya sudah Kristen, saya sudah kenal Tuhan. Tidak usah bicara tentang hal-hal yang bersifat rohani. Saya sudah tahu tentang hal-hal rohani.
Jadi mohon maaf, jangan tegur saya. Itu tabiat, saudara-saudara. Merasa diri sudah lebih. Puji Tuhan. Bisa jadi ada pekerjaan atau kota tertentu yang kita siap tinggalkan, baru kita bisa melihat bahwa Tuhan mau kita mengerjakan sesuatu di dalam hidup kita. Bisa jadi ada pergaulan atau teman tertentu yang harus kita pisahkan terlebih dahulu. Saudara-saudara, kalau ada anak muda yang ada hubungan dekat, ya, kemudian harus terpisah, jangan patah hati. Kadang juga Tuhan mau di level kita meningkat dalam hal rohani. Ya, bicara tentang pertemanan dan seterusnya. Ada satu kesaksian, saudara-saudara, saya mengutip di dalam satu di HP ya. Saudara-saudara, kesaksian Pastor Cesar Castellanos. Ketika Tuhan memberikan satu rema untuk membangun gereja Tuhan yang dipercayakan kepada dia sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara-saudara. Dia sudah mengajar, dia sudah memperbaiki, tapi tidak ada satupun pergerakan. Ternyata dia harus menunggu sekitar 1 tahun. Dan kemudian ada orang kepercayaan yang pergi meninggalkan gereja dengan cara yang tidak baik. Ya, sehingga gereja itu menjadi pecah. Ketika kehilangan sebagian orang-orangnya, tentu itu hal yang tidak menyenangkan untuk pendeta tersebut. Kok gereja saya pecah ya? Kok ada orang yang membawa jemaat-jemaat lari keluar ya? Tapi ingat, pastor ini atau pendeta ini sedang membangun satu kemajuan, ya saudara-saudara, dalam hal manajemen rohani, manajemen pengembangan gereja. Saudara-saudara, banyak orang-orang yang tidak setuju, salah satunya orang yang terdekat dengan dia. Dan ketika hal itu diterapkan, maka banyak yang meninggalkan gereja tersebut. Pendeta ini merasa sedih, ya, karena dikatakan bahwa pendeta ini tidak berhasil dalam mengembangkan gereja. Saudara-saudara, tetapi dia memahami ada satu hal yang diizinkan Tuhan terjadi dengan maksud. Membersihkan dan mempersiapkan gereja itu terlebih dahulu. Barulah Tuhan mengadakan satu momentum kebangunan rohani. Ini di Afrika ya saudara-saudara. Kejadiannya. Ketika semuanya dipersiapkan dengan cara Tuhan. Untuk naik level tentunya sangat tidak nyaman. Tetapi orang-orang yang bertahan di sana. Dia menangkap visi dari hamba Tuhan ini. Karena hamba Tuhan ini diurapi oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Terjadi kebangunan rohani. Saudara-saudara. Banyak jiwa diselamatkan. Kelompok sel bermultiplikasi dengan dahsyat. Gereja itu bertumbuh menjadi gereja terbesar di Kolombia. Maaf, ini di Kolombia ya saudara-saudara. Bukan di Afrika. Ternyata memang Tuhan sengaja menunggu terlebih dahulu sampai yang menyelubungi pergi. Baru Tuhan mengadakan satu kegerakan. Bayangkan kalau kegerakan besar sudah terjadi. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita dapat melihat? Bukan saja bicara berkat-berkat kepada jemaat, tapi gereja itu menjadi kesaksian yang luar biasa. Puji Tuhan. Bayangkan kalau kegerakan besar itu terjadi kemudian orang tersebut masih tinggal di tempat itu. Perpecahan itu akan menjadi besar, saudara-saudara. Maka kerusakannya juga sangat besar. Jadi, kalau kita melihat di dalam kasus Abraham dengan Lut, saudara-saudara,
Abraham diberkati Tuhan setelah Lut pergi. Abraham tetap berjalan di dalam kehendak Tuhan. Lut tidak berjalan di dalam kehendak Tuhan. Sodom dan Gomora terjadi. Ada seorang hamba Tuhan juga, saudara-saudara, ya, di dalam hidupnya dia mengalami hal yang sama untuk maju dalam satu level pelayanan. Ada metode tertentu yang diterapkan. Tetapi ada orang-orang tertentu juga, saudara-saudara, yang tidak nyaman dengan hal tersebut. Tapi hamba Tuhan ini berdoa. Saudara-saudara, maka apa yang terjadi dalam proses hidupnya? Banyak orang-orang, kerabat, jemaat, keluarga, ya, yang diberikan Tuhan untuk mendukung hamba Tuhan ini. Pada intinya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan dalam situasi apapun, mari kita menanggalkan lot-lot, selubung yang tidak baik, yang jelek, yang bukan berasal dari rencana Tuhan. Saudara-saudara, itu harus kita lepaskan, kita singkirkan. Karena apa? Dengan cara demikian, kita dapat melihat bagaimana Tuhan berkarya, ya, bagaimana Tuhan berkenan karena kita taat terhadap kehendak Tuhan. Sebab itu, telitilah apakah ada lot tertentu yang Tuhan mau kita pisahkan. Sehingga kita bisa maju lagi dalam babak berikutnya sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara-saudara. Memang sering tidak mudah untuk melepaskan Lot. Apalagi kalau kita lihat Lot itu adalah keponakan yang dekat dengan Abraham. Keponakan kesayangan, ada hubungan yang luar biasa. Saudara-saudara, dan kita seringkali terikat batin, ya saudara-saudara. Oh ya, ini dekat dengan saya enggak sulit untuk melepaskan. Tapi saudara-saudara, saya mau berkata kepada Anda, kalau itu merupakan rencana Tuhan, jangan dibuat-buat ya. Memang betul-betul itu merupakan rencana Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara, maka itu bisa kita lepaskan. Supaya hidup kita itu pulih. Supaya berkat Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Saudara-saudara, Lot itu bukan saja juga dalam bentuk manusia, dalam bentuk harta bisa, dalam bentuk lingkungan bisa. Saudara-saudara, yang menyebabkan kita tidak maju di dalam Tuhan. Lot tidak masuk di dalam rencana Tuhan bagi masa depan Abraham. Lot tidak masuk dalam rencana Tuhan bagi masa depan Abraham. Maka Tuhan memberikan kesempatan sampai Lot dipisahkan, saudara-saudara. Nah, kalau hal itu terjadi, maka yang harus kita lakukan dalam hidup kita adalah mengambil keputusan dengan baik. Berdasarkan rencana Tuhan, bukan karena kedagingan kita. Saudara-saudara, kalau kita mau masuk di dalam hal yang lebih baik, kita berdoa kepada Tuhan sesuai dengan pemazmur tadi. Singkapkanlah mataku agar aku dapat melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ambillah langkah profetik dalam hidup kita, ya. Kejadian 13 ayat 14 sampai 17. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu, lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan ke selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-17 saya lompat, saudara-saudara. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamulah
akan kuberikan negeri itu. Perhatikan baik-baik saudara, bukan hanya Tuhan mau Abraham melihat jauh ke timur, ke barat, utara dan ke selatan. Tetapi Tuhan juga mau Abraham bersiap untuk menjalani negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Dengan kata lain, Tuhan mau Abraham mengambil langkah profetik. Tidak cukup hanya melihat, tidak cukup hanya percaya, saudara. Tetapi penting sekali untuk mengambil langkah profetik. Langkah iman. Kalau Abraham percaya Tuhan benar-benar mau memberikan tanah Kanaan kepadanya, maka Abraham harus menjalaninya sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berani mengambil resiko ini? Apapun yang menjadi penghalang di dalam hidupmu untuk naik kelas atau naik level. Saudara, mari kita melihat dengan kacamata Alahi. Ya, engkau tidak sendiri. Gereja itu akan disempurnakan. Gereja menuju kepada kesempurnaan. Sebagai pribadi jemaat Tuhan, saudara, mari kita menyiapkan diri kita sungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang Tuhan mau, yaitu menjadi anak-anak Tuhan yang selalu melihat rencana Tuhan di dalam hidupnya. Dan Tuhan mau, kalaupun ada lot-lot atau selubung-selubung yang menyebabkan kita tidak bisa naik level, yang menyebabkan kita tidak maju di dalam Tuhan, yang menyebabkan pekerjaan pelayanan kita tidak maju, keluarga kita tidak maju, segala sesuatu yang kita lakukan tidak maju, maka itu harus disingkirkan. Berjalanlah dengan Tuhan, nikmati kuasa Allah dalam hidup kita saudara, ya. Dan tentunya seperti yang Tuhan bilang, ketika kita mengukur berkat-berkat Allah dalam hidup kita, panjang dan lebarnya, baru kita akan berkata, Tuhan Yesus baik bagi kita. Puji Tuhan, inilah yang menjadi renungan bagi kita pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana kita harus memandang apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita tidak dapat melihat seperti Lot. Lot menjadi penghalang bagi Abraham. Tetapi karena kuasa Tuhan, saudara, Lot mendapatkan porsi tersendiri dan Abraham mendapatkan porsi tersendiri dari Tuhan. Ya saudara, mari apapun yang menjadi penghalang di dalam kehidupan kita, yang menyebabkan kita tidak maju di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, yang tidak menyebabkan kita maju di dalam kehidupan kita mempercayai Tuhan, maka itu harus disingkirkan. Dan kita dapat melihat betapa Tuhan itu baik bagi kita, dan kita dapat melihat keajaiban-keajaiban Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita melalui firman-Nya, melalui pelayanan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Oleh sebab itu mari kita menyanyikan sebuah lagu sebagai tanda syukur. Dan juga kita mau berkata kepada Tuhan, selidiki aku Tuhan. Saudara, jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap Tuhan, dan jujur terhadap orang lain. Itu yang menyebabkan kita diberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi
bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapat lihat tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat lihat tetap setia. Kau dapat lihat tetap setia. Kau dapat lihat tetap setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, mari Engkau menyingkapkan mata batin kami, agar kami dapat melihat keajaiban-keajaiban-Mu. Tuhan, marilah Engkau mengangkat kami, Tuhan Yesus, mata kami dapat melihat betapa Engkau baik adanya, Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kalau ada Lut yang menyebabkan mata kami rabun terhadap kehendak-Mu, Tuhan, kami mau sejalan dengan Engkau. Kami mau melihat ketetapan-ketetapan Tuhan. Tuhan, kalau ada Ishak yang menyebabkan kami tidak dapat maju di dalam Engkau, maka Engkau saja yang akan memberikan kemampuan kepada kami untuk dapat melihat dengan iman percaya kami bahwa Engkau ya dan amin memimpin hidup kami dari kemenangan sampai kepada kemenangan berikutnya. Terima kasih. Kami mengucap syukur atas segala kemurahan Tuhan. Kami menyerah di dalam pimpinan Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terpujilah Tuhan, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Terpujilah Tuhan, haleluya.
dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Sidang jemaat, mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah panjang umurmu dan kesehatanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia-karunia Allahi, mujizat surgawi, terlimpahkan atas kita semua, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.